Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengembangan APE untuk anak usia dini. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Wildan Maulana Ramadan, NIM 19 021 020 5003. Yang kedua ada Putri Diana Ratih, NIM 19 021 020 5044. Yang ketiga ada Fitratul Muzizah dengan NIM 19 021 020 5050. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan mengenai hakikat alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Nah, di sini kita harus tahu apa hakikat alat permainan untuk anak, yaitu merupakan salah satu penunjang pembelajaran untuk anak itu sendiri. Nah, karena pengertian APE sendiri ialah alat atau peralatan bermain yang dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Contoh, boneka tangan, bola, balok, dan sebagainya. Nah, di sini ada ciri-ciri alat permainan edukatif untuk anak usia dini. Nah, yang pertama, ditunjukkan dan difungsikan untuk mengembangkan berbagai perkembangan. Nah, di sini kita dituntut untuk membuat APE yang memiliki fungsi untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan untuk anak usia dini. Yang kedua, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk berbagai macam tujuan aspek perkembangan atau multiguna. Nah, di sini APE yang kita buat digunakan untuk kegiatan positif dan bermanfaat bagi anak. Yang ketiga adalah aman. Di sini APE yang kita buat yang artinya tidak membahayakan anak. Anak bisa bermain dengan leluasa, dengan nyaman dan aman. Yang keempat, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas. Nah, di sini artinya dapat mengeksplor imajinasi anak sehingga anak dapat terdorong untuk melakukan aktivitas dan memunculkan kreativitas dari anak tersebut. Yang kelima ada bersifat konstruktif, yang artinya ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, di sini kita membuat APE bersifat konstruktif, yang artinya ada sesuatu yang dihasilkan. Nah, di sini misal untuk mengembangkan potensi anak, kita membuat APE seperti boneka tangan, dan kita menyelipkan berbagai kosakata. Misal boneka kancil, boneka beruang, boneka monyet. Nah, itu bisa diselipkan untuk berbagai kosakata bahasa atau dari berbagai bahasa, misal bahasa Inggris. Misal monyet artinya adalah monkey. Nah, di situ si anak bisa mengembangkan aspek bahasa. Yang terakhir, mengandung nilai pendidikan. Di sini misal APE yang kita buat balok atau bola dengan berbagai warna. Nah, selain mengenal warna, anak bisa mengembangkan kemampuan bahasa seperti mengenal merah yaitu red, kuning yaitu yellow. Nah, di sini yang artinya APE yang kita buat harus mengandung nilai pendidikan. Misal diselipkan dengan bacaan-bacaan atau foto
foto presiden atau foto binatang-binatang yang lebih dominan ke anak, binatang-binatang atau tumbuhan-tumbuhan atau buah-buahan. Nah, di sini APE sendiri memiliki tujuan dan fungsi. Yang pertama, menciptakan situasi bermain. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, memberikan stimulus atau perkembangan terhadap anak. Yang keempat, memberikan kesempatan anak bersosialisasi dengan teman sebayanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ratih, NIM 1902102020544, akan menjelaskan tentang jenis APE. Yang pertama, APE untuk kemampuan bahasa. APE karya Peabody ini memberikan program pengetahuan dasar yang mengacu pada aspek pengembangan bahasa, yakni kosakata yang dekat dengan anak. Oleh karena itu, tema-tema yang dipilih dan diramu harus sesuai dengan pengetahuan dan budaya anak setempat. Contohnya yakni boneka tangan yang dimainkan dengan tangan ini dikembangkan dengan menggunakan panggung boneka yang dilengkapi layar yang dapat diganti sesuai cerita anak di TK Indonesia. Untuk yang kedua yakni APE ciptaan Montessori. Maria Montessori menciptakan alat permainan edukatif yang memudahkan anak untuk mengingat konsep-konsep yang akan dipelajari anak tanpa perlu bimbingan, sehingga memungkinkan anak bekerja secara mandiri. APE ciptaannya telah dirancang sedemikian rupa sehingga anak mudah memeriksa sendiri bila salah dan segera menyadarinya. APE ciptaan Montessori ini banyak terdapat di TK, khususnya anak TK Indonesia, walaupun alat permainan itu sendiri sudah disesuaikan dengan kebutuhan anak TK di Indonesia, yakni contohnya puzzle geometri. Yang ketiga yakni balok Jusainer. Balok Jusainer ini juga dikembangkan sebagai salah satu jenis APE untuk anak TK, walaupun ukuran dan warna telah dimodifikasi demikian rupa. Sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenis APE untuk anak TK yang ada. Bahkan keragaman APE ini dikelompokkan berdasarkan sudut pandang dan cara masing-masing, apakah dari segi kegunaan atau aspek perkembangannya yang dipantau maupun dampak pemakaian yang berdasarkan penempatannya. Untuk yang keempat yakni loto warna. Permainan ini untuk anak usia 3-4 tahun, dibuat dari triplek ataupun duplex, terdiri dari papan loto berukuran 17,5 x 17,5 cm, 9 kartu loto yang terdiri dari 9 macam warna. Papan loto dibagi menjadi 9 bagian, yang masing-masing diberi warna sesuai dengan warna yang ada pada kartu lotonya. Tujuannya untuk mengenal warna dan melatih daya pengamatan, belajar, dan membedakan warna dan bentuk. Perkenalkan, nama saya Afitratul Muzizah, NIM 1902-1020-50-50. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai pengembangan alat permainan edukatif. Nah, teman-teman, sebelum kita mengembangkan atau membuat alat permainan edukatif, kita itu harus mengetahui yang namanya syarat khusus dalam pembuatan APE ini. Akan saya sebutkan kembali, syaratnya itu ada 3. Yang pertama ada syarat teknis. Syarat teknis ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan teknis, seperti pemilihan bahan, pemilihan warna, kualitas, dan hal yang berhubungan dengan teknis. Untuk selanjutnya adalah syarat estetik. Ini berhubungan dengan keindahan atau keserasian dalam pembuatan APE. Itu harus menarik anak usia dini. Yang selanjutnya adalah edukatif. APE ini harus mengandung unsur pendidikan, harus mengedukasi sesuai dengan program atau tujuan pendidikan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prosedur pembuatan APE. Yang pertama yaitu guru mengkaji dan memahami karakteristik anak didik. Jadi di sini adalah bagaimana guru itu memahami
perbedaan-perbedaan karakteristik anak agar APE ini agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Selanjutnya adalah menelaah. Menelaah ini yaitu menelaah program kegiatan dan tujuan belajar. Jadi harus kita ketahui dulu program kegiatan dan tujuan belajarnya. Yang selanjutnya, ketika sudah mengetahui program belajarnya, kita harus memilih isi atau tema. Di sini memilih isi atau tema ini menyesuaikan apa yang ingin dibuat. Yang selanjutnya adalah menginventarisasi APE yang sudah ada dan menelaah apakah APE sesuai dengan kurikulum. Ini harus kita ketahui apakah kita mau membuat APE ini, apakah APE ini sudah dibuat sebelumnya atau belum, seperti itu. Yang selanjutnya, yang nomor 5 itu adalah menentukan jenis APE yang akan dibuat. Ketika kita sudah mengetahui tema yang akan kita buat, terus habis itu tujuannya, kita tentukan APE yang mau kita buat itu jenisnya seperti apa. Jenis-jenis APE sudah disebutkan teman saya seperti yang sebelumnya tadi. Yang selanjutnya adalah membuat rancangan. Membuat rancangan ini nanti untuk memudahkan di dalam proses pembuatannya nanti, karena kita sudah mengkonsepnya, jadi kita tahu kita arahnya mau membuat seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan ini harus dipersiapkan ya, tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Yang selanjutnya adalah membuat APE. Ketika desain sudah kita buat, alat dan bahan sudah kita siapkan, langsung saja kita membuat APE sesuai desainnya. Yang selanjutnya adalah memeriksa hasil pembuatan alat permainan. Apakah permainan ini sudah mengedukasi atau belum, sudah sesuai dengan syarat apa belum, sesuai prinsip perkembangan apa belum. Kita harus memeriksa dulu sebelum digunakan untuk anak nantinya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah pembuatan APE. Di sini saya akan menjelaskan satu pembuatan APE yang sangat sederhana saja dan juga menggunakan bahan bekas dan juga bahan alam yang ada di sekitar. Jadi ini nama APE yang akan saya jelaskan teknis pembuatannya adalah APE botol aroma. Gambarnya bisa dilihat di PPT seperti itu. Pembuatan botol aroma ini berfungsi agar untuk melatih indera penciuman anak dan juga mengenalkan anak tentang berbagai jenis aroma yang ada. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan bahan dan juga alatnya. Yang nomor 1 itu ada botol plastik. Ini sediakan beberapa botol plastik sesuai dengan jumlah aroma. Yang kedua adalah kain kasa. Kain kasa ini untuk menutup nanti permukaan atas botol. Yang selanjutnya adalah kain perca atau flanel yang itu bisa kita dapatkan secara bekas juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah lem uhu, dan yang terakhir adalah berbagai jenis aroma. Berbagai jenis aroma ini sesuai kebutuhannya, sesuai yang ada juga nggak apa-apa, seperti kulit jeruk, kopi, sabun, dan bahan itu adalah yang dekat dengan anak-anak dan anak itu mengetahuinya nantinya. Langsung saja untuk membuat teknik membuatnya itu yang pertama adalah membuat sketsa. Jadi kita harus membuat sketsa dulu, mengkonsep dulu bagaimana nanti tampilannya seperti itu. Yang kedua adalah siapkan berbagai botol plastik. Seperti tadi, botol plastiknya itu menyesuaikan dengan aromanya. Setelah itu isi botol itu masing-masing dengan aroma yang berbeda-beda. Setelah itu ditutup kain kasa atasnya untuk nanti tempat mencium aroma tersebut. Yang selanjutnya adalah mengkreasikan permukaan botol. Itu yang tadi kan botol itu biasanya transparan kan. Itu dikreasikan dengan kain perca atau flanel dihias sesuai kebutuhan. Untuk penggunaannya sendiri sangat mudah, yaitu letakkan botol di depan meja anak-anak dan biarkan anak itu mencium aroma masing-masing botol, lalu biarkan anak itu berpendapat tentang aroma yang dia cium, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.